Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa kembali di Ragam Khotbah, ragam cara beritakan kabar baik. Sahabat yang terkasih, kali ini saya ingin menanggapi sebuah video kesaksian dari Nuh Christopher Tambunan, di mana Kristo, nama kecilnya, bersaksi di situ bahwa dia merasa sangat yakin untuk mengambil keputusan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang Muslim. Disclaimer dulu, yang pertama, saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan siapapun. Dan yang kedua, menurut pandangan saya, bila seseorang pindah agama atau memeluk kepercayaan lain atas kesadaran dan tanpa tekanan siapapun adalah hal yang wajar. Tapi memang untuk kasus Kristo ini ada beberapa hal juga yang masih meragukan, di mana Kristo ini usianya masih tergolong muda, masih usia 19 tahun. Usia yang masih cukup rentan untuk mengambil sebuah keputusan yang penting di dalam hidupnya, karena usia itu masih usia pencarian jati diri. Tetapi terang jujur saja, halo Kristo, saya tidak tahu apakah video ini sampai kepadamu, tetapi kalau kamu menonton, saya kembali ingatkan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, ibumu, keluarga besarmu, saya percaya juga mengasihimu dan mendoakanmu sampai hari ini. Gerejamu juga mendoakanmu, dan kami juga sebagai orang percaya yang prihatin kepadamu juga mendoakanmu supaya bertemu dengan Tuhan dan berpengalaman dengan Tuhan. Saya percaya orang yang bertemu dan berpengalaman dengan Tuhan akan mengasihi Tuhan dan bahkan akan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi ada sedikit keraguan sih memang, jujur saya akui, ketika mendengarkan kesaksianmu yang sungguh bersemangat, maka saya khawatir kamu memang tidak akan kembali menjadi seorang Kristen. Karena usiamu sudah 19 tahun, kamu juga punya hak untuk menentukan jalan hidupmu, dan Undang-Undang Dasar menjamin hal itu. Maka yang perlu saya sampaikan adalah sebuah nasihat. Saya juga berharap, kalaupun kamu jadi Muslim, jadilah Muslim yang baik. Jangan menjadi mualaf yang belakangan ini cukup membuat kericuhan. Saya sungguh berharap kamu tidak seperti Yahya Waloni. Ya, ada 2 tips yang bisa kamu pertimbangkan supaya kamu tidak menjadi seperti Ustadz Yahya Waloni yang menyinggung agama Kristen. Pertama, Kristo adalah tidak menjelek-jelekkan pendetamu, menjelek-jelekkan gerejamu, dan juga menjelek-jelekkan orang tuamu yang melahirkan kamu bahkan, dan juga menjelek-jelekkan kakakmu dengan mengatakan mereka sering menghina Islam. Saya pikir ini kesaksian yang berbahaya karena dapat membangun stigma yang buruk terhadap kekristenan. Kesaksianmu tentang hal itu tentu harus dipertanyakan juga kebenarannya. Oke Kristos, sampai di sini saya ingin memberikan sedikit komentar. Mendengarkan kesaksianmu ini, saya jadi teringat dengan Ustadz Khalifah Sinaga. Mirip banget Kristo. Oleh sebab itu kamu perhatikan, belajarlah untuk bersaksi dengan baik supaya jangan seperti dia. Beberapa bulan yang lalu, ada video ceramah Ustadz Khalifah Sinaga yang mendadak viral. Bukan viral karena video ceramahnya membawa kesejukan ataupun kedamaian bagi umat, tetapi isi video ceramahnya menjelek-jelekkan agamanya dulu, yaitu agama Kristen. Bukan itu saja Kristo, kamu bisa tonton videonya. Dia juga menjelek-jelekkan sukunya, yaitu suku Batak, dan juga menjelek-jelekkan orang tuanya sendiri. Nah, dalam hal ini kamu sudah melakukan hal yang sama. Saya harap kedepannya ketika memberikan kesaksian tentang imanmu, janganlah menjelek-jelekkan agamamu yang dulu. Itu penting. Itu tips dari saya supaya kamu tidak menjadi Yahya Waloni yang baru. Tips yang kedua, Kristo, pertimbangkan lagi. Jangan mau dipersiapkan untuk menjadi penghina Kristen. Ada beberapa pernyataan dari Zuma, Zulkifli M. Abbas, di mana mereka mengatakan kamu ini sedang dipersiapkan untuk menjadi ahli kristologi. Saya mau katakan sebenarnya itu pembungkus saja. Isinya lebih sering menghina Kristen. Pertimbangkan itu. Ingat, ibumu adalah seorang Kristen. Jikalau engkau nanti menjadi orang yang juga menghina Kristen, tentu ibumu, keluarga besarmu juga akan terluka.
Oke sahabat, sampai di sini dulu tanggapan saya. Tanggapan ini semata-mata karena rasa prihatin terhadap Kristo dan keluarganya di Bekasi. Kita sama-sama tentu tahu pegiat media sosial di mana 1 tahun yang lalu terjadi aksi persekusi di Bekasi, Cikarang, Jawa Barat. Waktu itu viral di media sosial, bahkan masuk berita di mana ada orang Kristen yang dilarang ibadah, dan kemudian masalah itu diselesaikan, dimediasi oleh polisi yang kemudian berujung minta maaf. Nah, di sini kekhawatiran saya, di mana Kristo lewat media sosial, lewat YouTube mengatakan bahwa keluarganya, pendetanya, gerejanya mencaci maki Islam. Ini berbahaya buat mereka. Gimana menurut sahabat? Apakah kekhawatiran saya berdasar ataukah saya terlalu baper untuk menanggapi hal-hal seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Tapi bagaimanapun, apapun itu, Kristo sudah mengambil keputusan. Dia sekarang menjadi seorang mualaf, dan kita saksikan saja bagaimana sepak terjangnya di media sosial. Apakah dia tetap seperti itu? Kesaksian awal saja sudah menjelek-jelekkan masa lalunya. Bagaimana nanti setelah dia menjadi seseorang yang sudah diperlengkapi? Entahlah. Sampai jumpa.